Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar teman-teman hari ini? Dan kembali saya si Paul Mela Gumanti, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Seperti biasa akan memaparkan materi hukum pidana lanjutan yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Hendi Nur Aini SAMH beserta asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SAMH. Masih pembahasan mengenai percobaan atau fogging. Saya akan melanjutkan materi yang kemarin di part 1 dan sekarang kelanjutannya di part 2, yaitu terakhir kemarin yang saya bahas adalah mengenai unsur-unsur percobaan. Yang pertama ada niat, yang kedua ada permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Kalau poin pertama sudah dijelaskan, yaitu mengenai adanya niat, dan sekarang saya mau menjelaskan poin kedua, yaitu permulaan pelaksanaan. Baik, langsung saja teman-teman. Untuk poin 2 yaitu unsur-unsur percobaan itu adanya permulaan pelaksanaan. Jadi terdapat perbedaan antara pendapat perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan itu sendiri. Terhadap hal ini ada Ares Hograd atau putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya seperti ini. Jadi ada A dituduh hendak membakar rumah B, tentu saja dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar, yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, yang kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan. Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela, ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut, sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang yang tahu. Terhadap kasus tersebut, menurut peradilan di Hertogenshop Belanda, perbuatan A adalah permulaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 Jo pasal 187 KUHP. Kemudian A mengajukan upaya hukum dengan alasan bahwa pengadilan telah salah menafsirkan pasal 53 KUHP dan menyatakan bahwa yang dilakukannya baru merupakan perbuatan persiapan. Jaksa Agung Muda Besir menyimpulkan perbuatan A adalah perbuatan persiapan karena belum merupakan perbuatan yang sangat perlu untuk pembakaran rumah yang telah diniatkan dan tidak langsung berhubungan dengan kejahatan yang dituju. Atas dasar alasan tersebut, HR membatalkan putusan pengadilan dan A dilepaskan dari segala tuntutan. Kemudian poin ketiga dari unsur-unsur percobaan yaitu pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Baik, penjelasannya adalah yang pertama, adanya penghalang fisik, misalnya tidak matinya orang yang ditembak karena tangannya disentakkan orang lain sehingga tangannya menyimpang atau pistolnya terlepas atau alat yang digunakan macet atau rusak. Yang kedua, akan adanya penghalang fisik, misalnya takut segera ditangkap karena gerak-geriknya untuk mencuri telah diketahui orang lain. Yang ketiga, adanya penghalang yang disebabkan faktor atau keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Misalnya, daya tahan orang yang ditembak begitu kuat sehingga tidak mati, atau barang yang akan dicuri terlalu berat walaupun pencuri telah berusaha mengangkatnya sekuat tenaga. Tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri. Yang pertama, pengunduran diri secara sukarela. Maksudnya begini teman-teman, pengunduran diri secara sukarela yaitu maksudnya tidak menyelesaikan perbuatan
pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan. Yang kedua, tindakan penyelesaian, yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut. Misalnya, orang yang memberikan racun pada minuman korban tetapi kemudian segera memberikan obat penawar racun sehingga korban tidak jadi meninggal. Alasan memory vantilation mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah yang pertama, untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tidak dipidana. Yang kedua, pertimbangan utilitas kemanfaatan yang diharapkan dapat menjadi usaha pencegahan atau preventif. Usaha pencegahan atau preventif dengan adanya jaminan tidak dipidana, maka orang yang telah mulai melakukan kejahatan diharapkan akan mengurungkan perbuatannya. Atas dasar alasan memory vantilation tersebut, ada pendapat bahwa yang pertama dapat dijadikan alasan penghapus pidana yang diformilkan. Yang kedua, alasan pemaaf, dan yang ketiga adalah alasan penghapus penuntutan. Beralih kita membahas yaitu mengenai percobaan mampu dan tidak mampu. Percobaan tidak mampu muncul apabila perbuatan pelaksanaan telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak selesai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak timbul. Tidak timbulnya akibat yang dilarang dapat disebabkan tidak mempunyai objek. Jadi perbedaan percobaan mampu dan tidak mampu hanya ada pada percobaan objektif, yaitu menitikberatkan pada sifat berbahayanya perbuatan, sedangkan penganut teori subjektif tidak mengenal perbuatan tersebut, melainkan menitikberatkan pada sifat berbahayanya sikap batin atau watak pelaku tindak pidana. Jadi menurut memory vantilation, tidak mungkin ada percobaan pada objeknya yang tidak mampu. Yang ada adalah hanya percobaan yang tidak mampu pada alatnya. Memory vantilation membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya dibedakan yang pertama, tidak mampu mutlak atau absolut, yaitu bila dengan alat tersebut tidak mungkin akan muncul delik atau tindak pidana, misalnya meracun dengan air kelapa. Yang kedua yaitu tidak mampu relatif, yaitu bila dengan alat tersebut tidak timbul delik selesai, tetapi keadaan tertentulah yang menyebabkan munculnya delik. Dalam hal ini mungkin ada delik percobaan. Selanjutnya, pemidanaan terhadap percobaan. Percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 ayat 2 KUHP, yaitu maksimum pidana yang dijatuhkan dikurangi sepertiganya yang sudah saya jelaskan di part pertama. Sedangkan menurut pasal 53 ayat 3 KUHP untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan adalah 15 tahun. Sudah saya jelaskan juga. Adapun percobaan terhadap pelanggaran menurut pasal 54 tidak dipidana. Dan selain itu ada juga pengecualian terhadap tindak pidana kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP tetapi tidak dipidana, yaitu apabila melanggar pasal 184, 302, 351 ayat 5 dan 352 ayat 2. Baik teman-teman, untuk materi di bab pertama mengenai percobaan atau fogging sudah selesai dibahas, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.